5616, setelah hampir 2000 tahun kekacauan di Azure Sun Territory, situasi seluruh wilayah telah berubah. Awalnya, di wilayah Matahari Azure, ras manusia dan pasukan klan tinta hitam telah bertempur tanpa henti, pertempuran besar dan kecil tidak pernah berhenti, tetapi seiring berjalannya waktu, pertempuran seperti itu menjadi langka. Tempat ini sudah menjadi medan perang antara tuan dua ras. Prajurit ras manusia biasa dan prajurit klan tinta hitam telah lama ditarik dari wilayah besar ini, yang lemah tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam konfrontasi antara yang kuat. Sekarang, mereka yang berani tetap aktif di domain besar ini setidaknya adalah master tingkat tuan feodal dari klan tinta hitam, dan banyak dari Open Heaven Orde ke-7 ras manusia telah datang ke sini untuk mencari stimulasi dan menerobos belenggu mereka. Hampir setiap saat, di setiap sudut wilayah besar ini, terdengar suara pertarungan para master dari dua ras, suaranya sangat keras dan sering terdengar dari jarak yang sangat jauh. Apalagi konfrontasi semacam ini tidak akan berlangsung lama, dan setelah satu pihak memperoleh beberapa keuntungan, mereka akan segera mundur, agar tidak menarik bala bantuan dari pihak lain. Kekosongan yang tenang itu seperti binatang yang sedang tidur yang tiba-tiba bangun dan melahap para ahli dari dua ras. Sesosok dengan santai berjalan melalui kehampaan. Meskipun dia sendirian, dia tenang dan tenang. Medan perang yang berbahaya seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Divine Sense-nya dengan hati-hati menyapu setiap inci kekosongan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun, membuatnya terlihat agak tidak berdaya. Pada titik tertentu, 3 awan tinta hitam raksasa telah membentuk segitiga dan mengelilinginya. Namun, pria itu sepertinya tidak memperhatikan dan terus melihat sekeliling. Ketika dia tiba di tengah 3 awan tinta hitam, 3 sosok tiba-tiba muncul dari mereka, masing-masing memancarkan aura yang kuat, semuanya jelas di tingkat penguasa wilayah. Salah satu penguasa wilayah klan tinta hitam di depannya yang memiliki satu tanduk di kepalanya memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat dia mengirimkan kekuatan tinta dan dengan kejam menamparkan umat manusia, berteriak, mati. Di belakangnya, sosok wanita penguasa wilayah berkedip saat dia dengan cepat mendekati kultivator ras manusia, tangannya terulur dan dengan akurat menusuk ke arah punggung musuh, kukunya setajam pisau. Di sisi lain, penguasa wilayah ketiga mengikuti di belakang. Sosoknya tidak setinggi dan kokoh seperti penguasa wilayah pertama, tetapi ketika dia menjabat tangannya, kekuatan tinta melonjak dan menutupi seluruh langit. Kekuatan tinta yang kaya seperti angin kencang dari 9 surga, menyebabkan retakan muncul di luar angkasa. Serangan gabungan dari 3 penguasa wilayah berubah menjadi pusaran kematian dan menyelimuti sosok itu. Tidak ada Orde ke-8 yang bisa menahan serangan mematikan seperti itu. Tuan wilayah yang menyerang dari depan memiliki seringai jahat di wajahnya, seolah-olah dia bisa melihat ketakutan di wajah lawannya. Tidak ada yang tahu dari mana kultivator ras manusia Orde ke-8 ini berasal, tetapi dia berani berjalan sendirian di wilayah Matahari Azure, ditakdirkan untuk membayar harga atas ketidaktahuannya. Namun, apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Kultivator ras manusia Orde ke-8 yang seharusnya dalam keadaan panik sebenarnya bersorak dengan penuh semangat, "Kamu meminta ini." Seolah-olah dia telah mengalami beberapa peristiwa besar. Ada sesuatu yang salah namun, tidak mungkin untuk membalikkan situasi. 3 penguasa wilayah telah membentuk serangan menjepit, jadi bagaimana mereka bisa peduli tentang hal lain? Mereka harus membunuh ras manusia Orde ke-8 ini terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, ketiga penguasa wilayah tiba di depan Orde ke-8 ras manusia. Tuan wilayah yang kekar melemparkan pukulan dan kekuatan tinta yang ganas melonjak keluar. Pada saat berikutnya, wajahnya menjadi kaku, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Ini karena Master Ras Manusia Orde ke-8 juga telah melemparkan pukulan padanya, tampaknya lemah dan tidak berdaya, tetapi pukulan ini dengan mudah menghancurkan serangannya. Dia bisa dengan jelas melihat tinjunya sendiri runtuh di bawah dampak pukulan pihak lain, dan ketika kekuatan pukulan yang luar biasa datang ke arahnya, lengannya meledak menjadi debu dan kekuatan pukulan yang keras menyapu ke arah kepalanya. Seperti semangka yang meledak, penguasa wilayah yang kekar langsung menjadi mayat tanpa kepala. Kultivator ras manusia Orde ke-8 tiba-tiba berbalik, sepasang matanya yang bersemangat secara kebetulan bertemu dengan tuan wilayah perempuan yang menyerang dari belakang. Ketika mereka hampir bertatap muka, tubuh tuan wilayah perempuan bergetar. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia tidak menghadapi ras manusia Orde ke-8, tetapi binatang buas kuno yang telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh yang mengerikan ini menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan hatinya tenggelam. Kekuatan tintanya mengembun di ujung jarinya dan kukunya yang panjang menjadi hitam saat dia menusuk dengan seluruh kekuatannya.
Pergelangan tangannya tiba-tiba terjepit dan dicengkeram oleh musuh. Sebuah suara yang membuat jantungnya berdebar terdengar. Yang kedua, tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di perutnya saat energi kekerasan meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditusuk dan tulang punggungnya benar-benar patah. Energi kekerasan berubah menjadi gelombang kejut yang menabrak fisiknya yang kuat, mengubahnya menjadi hujan darah di saat berikutnya. Baru setelah kedua penguasa wilayah meninggal, pasukan tinta, yang telah diaktifkan oleh penguasa wilayah ketiga, menyelimuti kekosongan. Teknik rahasia yang kuat ini yang awalnya digunakan untuk menciptakan lingkungan bagi teman-temannya sekarang telah menjadi sedotan penyelamat hidupnya. Dua penguasa wilayah yang kekuatannya tidak kalah dengan miliknya sebenarnya telah dibunuh oleh dua tinju dari seorang pria acak, jadi bagaimana dia bisa berani tetap di tempatnya? Ketakutan, dia dengan cepat mundur, tetapi ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi, memberinya ilusi bahwa ruang diregangkan tanpa henti. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mundur, dia tidak dapat meninggalkan tempat ini. Di tengah kekuatan tinta yang bergulir, sesosok bergegas keluar, menembus kabut dan muncul di depannya dalam sekejap mata, dengan santai mengulurkan tangan dan meraih kepala penguasa wilayah. Ekspresinya santai seolah-olah dia sedang mencubit serangga. Apakah kamu tidak terlalu lemah? Lemah. Ketika penguasa wilayah yang tersisa mendengar evaluasi ini, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Apakah mereka lemah? Karena mereka sudah menjadi penguasa wilayah, mereka secara alami tidak lemah. Dengan mereka bertiga bergabung, meskipun mereka tidak terkalahkan di Azure Sun Territory, sulit bagi mereka untuk menemukan lawan. Selama bertahun-tahun, mereka telah membunuh sejumlah master ras manusia, jadi mereka berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Baru sekarang dia mengerti bahwa kekuatan beberapa orang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena musuh terlalu kuat. Namun, apakah ada master ras manusia Orde ke-8 yang begitu kuat di dunia ini? Mungkin karena keberuntungannya sebelum kematiannya, penguasa wilayah ini tiba-tiba teringat sebuah nama yang telah menghilang selama hampir 2000 tahun. Kamu adalah, baiklah, kamu diam. Yang Kai tidak menunggunya selesai berbicara sebelum dia menghancurkan kepalanya dengan tangannya, menyebabkan darah menghujani, tetapi tubuhnya benar-benar bersih. Dia merasa segar. 1700 tahun kultivator terpencil tidak sia-sia, saat ini dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, alasan dia bisa membunuh ketiga penguasa wilayah ini dengan mudah adalah karena ketiganya bukan penguasa wilayah bawaan, melainkan penguasa wilayah yang dipromosikan. Ketika dia berada di medan perang tinta, dia sudah tahu bahwa dalam keadaan normal, kekuatan penguasa wilayah sedikit lebih lemah daripada Orde ke-8. Tetapi ini sebagian besar karena Orde ke-8 ras manusia telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Dia telah membunuh banyak penguasa wilayah bawaan sebelumnya, apalagi penguasa wilayah yang baru dipromosikan ini. Dengan kekuatannya saat ini, itu seperti meninju anak kecil, sama seperti ketika dia berada di puncak Orde ke-7, tidak ada tuan feodal klan tinta hitam yang bisa menahan satu pukulan pun darinya. Jika dia benar-benar bertemu dengan penguasa wilayah bawaan yang kuat, itu tidak akan semudah itu. Namun, dengan reputasinya, para penguasa wilayah bawaan itu tidak akan berani datang mencari masalah. Hanya para penguasa wilayah promosi ini yang telah menembus ke level mereka saat ini yang telah lama melupakan teror diperintah olehnya. Meskipun Azure Sun Territory sangat luas dan tak terbatas, hilangnya aura secara tiba-tiba dari 3 Territory Lords telah menarik perhatian banyak master. Banyak Divine Sense menyapu dari segala arah, termasuk penguasa wilayah klan tinta hitam dan Orde ke-7 dan ke-8 ras manusia. Selama bertahun-tahun, kedua ras terus bertarung di medan perang ini. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian, tidak pernah ada pertempuran yang berakhir begitu cepat, dan 3 penguasa wilayah bahkan telah jatuh. Merasakan pemeriksaan aura ini, Yang Kai tidak menolaknya dan diam-diam menghela nafas. Setelah bertahun-tahun berkultivasi terpencil, kedua ras itu memang mendapatkan banyak ahli. Klan tinta hitam adalah satu hal. Dengan bantuan sarang tinta, kekuatan mereka telah berkembang pesat. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup dan sarang tinta memiliki sumber daya yang cukup, tidak akan mengejutkan jika lebih banyak penguasa wilayah muncul. Namun, bagi ras manusia untuk dapat menghasilkan begitu banyak Master Orde ke-7 dan ke-8 dalam waktu yang singkat itu cukup mengejutkan. Berbicara secara logis, dalam waktu kurang dari 2000 tahun, akan sulit bagi ras manusia untuk menghasilkan begitu banyak Master Orde ke-8. Terutama mereka yang baru saja menjadi terkenal. Namun, pada kenyataannya,
kecepatan di mana generasi muda dari ras manusia maju tidak lebih lambat dari generasi yang lebih tua dari kultivator Open Heaven Stage. Beberapa kultivator yang lebih berbakat bahkan maju ke Orde ke-7 sebelumnya. Mungkin ini adalah kehendak surga, sama seperti kehendak surga telah mengaturnya untuk bertindak sebagai bidak catur untuk melawan invasi klan tinta hitam. Semua prajurit ras manusia yang berperang melawan klan tinta hitam bertindak sesuai dengan kehendak klan tinta hitam, surga, menerima berkah dari surga. Orang seperti itu bisa disebut putra kebanggaan surga, seringkali memiliki kesempatan tak terbatas dan keberuntungan surgawi. Namun, tidak banyak orang seperti ini. Tapi sekarang klan tinta hitam telah menginvasi 3.000 dunia dan ras manusia terperangkap di lebih dari selusin domain besar. Mereka sangat perlu meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Upaya leluhur tua Orde ke-9 dan kerja keras Yang Kai telah menciptakan ruang yang relatif aman bagi mereka untuk tumbuh. Sementara kehendak surga telah memperpendek pertumbuhan mereka. Kehendak surga sulit diprediksi, tetapi kenyataannya, itu ada di mana-mana. Dalam keadaan linglung, Yang Kai sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya berkedip. Tapi segera, pikirannya terganggu oleh kebingungan Divine Sense. Sebagian besar penguasa wilayah yang dipromosikan yang baru tidak tahu nama Yang Kai, tetapi siapa di antara penguasa wilayah bawaan yang tidak mengenalnya, untuk menjaga dari Yang Kai, hampir semua penguasa wilayah bawaan telah memperoleh citranya dan mengingat penampilannya. Setelah 1.700 tahun, para penguasa klan tinta hitam secara bertahap membebaskan diri dari bayangan yang telah Yang Kai berikan kepada mereka, dan menurut intelijen yang dikirim oleh murid tinta hitam, orang ini harus berkultivasi dalam pengasingan di Star Boundary. Tidak ada yang mengira dia tiba-tiba muncul di Azure Sun Territory dan mengumumkan kepulangannya dengan membunuh 3 Territory Lords. 5617, Tuan Yang Kai, apa artinya ini? Kehendak yang agung datang dari kedalaman kehampaan. Meskipun itu pertanyaan, itu tidak berani bertindak terlalu lancang. Ini adalah penguasa wilayah bawaan yang menjaga tempat ini. 1.700 tahun yang lalu, lebih dari selusin penguasa wilayah bawaan telah mati di bawah tangan Yang Kai. Semuanya terbunuh dalam satu pertukaran. Meskipun Yang Kai mengandalkan kekuatan eksternal pada waktu itu juga menunjukkan betapa kuatnya dia. Sekarang setelah 1.700 tahun telah berlalu, tidak ada yang tahu perubahan seperti apa yang terjadi pada kekuatan bintang pembunuh ini. Tetapi dari waktu yang dia habiskan untuk membunuh 3 penguasa wilayah yang dipromosikan, tampaknya itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketakutan yang telah dia tenggelamkan selama hampir 2.000 tahun yang lalu melonjak lagi, menyelimuti penguasa wilayah bawaan. Orang ini akan memulai pembantaian lagi jika itu masalahnya. Situasi yang telah berlangsung selama lebih dari 1.000 tahun akan rusak lagi. Tuan, apakah Anda mencoba untuk melanggar kesepakatan antara dua ras? Tuan wilayah bawaan bertanya lagi. Suaranya melayang seolah-olah dia sengaja menyembunyikan keberadaannya, sehingga sulit bagi orang lain untuk menentukan lokasinya. Yang Kai melengkungkan bibirnya, merasa agak tidak nyaman. Reaksi para penguasa wilayah bawaan ini sama sekali tidak lambat, dan dia diam-diam kesal karena dia baru saja membunuh musuh terlalu cepat. Dia seharusnya melakukannya dengan lambat, mungkin dia bisa membunuh beberapa penguasa wilayah yang lebih bodoh. Hanya saja dia tidak mengambil tindakan selama hampir 2.000 tahun dan telah menemukan peluang yang cocok, jadi bagaimana dia bisa menahan diri? Memalingkan pandangannya, dia sepertinya mengabaikan penghalang ruang dan melihat ke arah tertentu dalam kehampaan. Seolah bosan, dia menguap dan melambaikan tangannya. Aku lewat saja, kalian bisa melanjutkan. Tiba-tiba, binatang buas itu mencabut taring dan cakarnya. Tuan wilayah bawaan yang bersembunyi di bayang-bayang tiba-tiba berkeringat dingin. Dia jelas merasakan aura tajam yang datang dari tempat yang jauh dan telah menguncinya, tetapi dalam sekejap mata, aura ini telah menghilang. Mengetahui bahwa posisinya telah terungkap, trik kecil yang dia gunakan untuk menyembunyikan dirinya tidak ada artinya di mata pihak lain. Jika Yang Kai benar-benar ingin membunuhnya, dia akan dapat menghindarinya dalam sekejap, tetapi dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia dapat menghentikannya. Jawaban Yang Kai membuat banyak penguasa wilayah klan tinta hitam merasa dada mereka sesak. Hanya lewat, tetapi dia telah membunuh 3 penguasa wilayah promosi. Namun, tidak ada cara untuk terlibat dalam masalah ini. 3 penguasa wilayah yang pertama kali menyerang Yang Kai yang menyebabkan kematian mereka. Di masa lalu, ada kesepakatan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyerang, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa melawan. Belum lagi, para master klan tinta hitam tidak berani melawan. Saya harap begitu. Tuan wilayah bawaan nyaris tidak berhasil mempertahankan penampilannya sebelum dengan cepat mengirimkan transmisi suara. Sesaat kemudian, Azure Sun Territory tiba-tiba menjadi hidup, dan Feudal Lords dan Territory Lords yang dekat dengan kamp utama Black Ink Clan dengan cepat berkumpul di sekitar kamp utama, bahkan mereka yang jauh dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi.
Fluktuasi energi dapat terlihat di mana-mana. Bagaimana bisa Ordo ke-7 dan Orde ke-8 ras manusia membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Dalam sekejap, Azure Sun Territory yang awalnya tenang menjadi sangat hidup. Divine Sense yang Kai perlahan-lahan menyapu kehampaan, dan tidak jauh darinya, beberapa Open Heaven Orde ke-7 bekerja sama untuk mengepung beberapa tuan feodal klan tinta hitam. Awalnya, pihak ras manusia hanya mengambil sedikit keuntungan, tetapi ketika yang Kai melewati mereka, beberapa tuan feodal klan tinta hitam segera merasa terintimidasi dan kekuatan mereka turun 30 hingga 40%. Setelah yang Kai lewat, situasi yang hampir tidak bisa dipertahankan telah benar-benar jatuh ke dalam kerugian, jadi hanya masalah waktu sebelum Ordo ke-7 ras manusia membunuh mereka. Sesaat kemudian, yang Kai tiba di medan perang lain dan berhenti. Di sisi ini, ada 3 master ras manusia Orde ke-8 yang mengepung tuan wilayah bawaan. Meskipun itu 3 lawan 1, tidak ada keuntungan yang luar biasa. Di satu sisi, kekuatan penguasa wilayah bawaan sangat besar, tetapi di sisi lain, ketiga master ras manusia Orde ke-8 ini baru saja menerobos, jadi fondasi mereka tidak terlalu kokoh. Namun, mereka bertiga bekerja sama dengan sangat baik, menggunakan semua jenis kemampuan ilahi dan teknik rahasia pada saat yang bersamaan. Mereka telah lama mencapai saling pengertian satu sama lain, jadi meskipun mereka tidak dapat menang dalam pertempuran sengit ini, mereka masih dapat dengan kuat mengikat penguasa wilayah bawaan dalam pengepungan mereka. Ruang terdistorsi, dan waktu di medan perang tampaknya dalam keadaan kacau. Lampu tombak yang mengejutkan ditembakkan, dipenuhi dengan niat membunuh. Kedatangan Yang Kai secara alami menarik perhatian 3 orang dan master klan tinta hitam. Tuan wilayah bawaan tidak bisa menahan perasaan sedikit takut dan berteriak, apakah Tuan Yang Kai akan mengambil tindakan? Yang Kai terkekeh, aku hanya ingin melihat bagaimana kamu bertarung. Wajahnya tenggelam saat dia menegur 3 kultivator Orde ke-8. 3 bajingan kecil ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini dalam pertarungan 3 lawan 1? Jika tersiar kabar, saya akan kehilangan muka. Pria muda dengan ekspresi jujur tiba-tiba berkata dengan ekspresi pahit, Tuan yang terhormat, baru 300 tahun sejak kami menerobos ke Orde ke-8, orang ini adalah Tuan wilayah bawaan. Jika itu adalah penguasa wilayah biasa, mereka tidak akan mengalami pertempuran yang begitu sulit, tetapi penguasa wilayah bawaan 2 kali lebih kuat daripada penguasa wilayah yang dipromosikan. Wajah Yang Kai tenggelam, kamu masih berani membalas, guru terhormat telah membesarkan Anda selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Mengangkat kepalanya sedikit, dia menghela nafas, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika Tuan yang terhormat baru saja menerobos ke Orde ke-8, dia bahkan membunuh seorang raja kerajaan. Di antara 3 master Orde ke-8, pemuda dengan potongan kru meringkuk bibirnya dan berkata, Tuan yang terhormat terlalu membual. Jika itu tentang membunuh penguasa wilayah, mereka secara alami akan mempercayainya. Mereka juga telah mendengar tentang kekuatan guru terhormat mereka, tetapi membunuh seorang raja kerajaan adalah sesuatu yang bahkan 3 murid langsungnya tidak akan percaya. Mereka semua bergumam di dalam hati mereka tidak pernah tahu bahwa guru terhormat mereka memiliki kebiasaan menyombongkan diri. Kamu berani terganggu saat melawan musuh. Apakah kamu lelah hidup? Yang Kai mengutuk lagi. Ordo ke-8 wanita segera melepaskan serangkaian gambar tombak, keluhan dan kemarahan di dadanya meledak saat dia berteriak, bunuh. Yang Kai bertepuk tangan dan berkata, Yebai, belajarlah dari kakak mudamu, bagaimana mungkin seorang pria tidak memiliki niat membunuh? Jika Anda melawan seorang ahli, Anda mati atau mereka mati. Jika Anda tidak mempertaruhkan semua yang Anda miliki, bagaimana Anda bisa tertawa terakhir? Ya. Ekspresi Zhao Yebai menjadi serius saat niat membunuhnya melonjak. Tuan wilayah bawaan yang telah dikepung sudah gemetar ketakutan, takut Yang Kai akan tiba-tiba menyerangnya. Mendengarkan percakapan mereka, hatinya langsung menjadi dingin. Guru yang terhormat, Yang Kai sebenarnya adalah guru terhormat dari 3 orang Orde ke-8 yang baru dipromosikan ini. Apa yang harus dia lakukan? Jika itu adalah 3 master Orde ke-8 biasa, dia mungkin telah membunuh mereka, tetapi ini adalah murid Yang Kai. Jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, bagaimana mungkin Yang Kai hanya duduk dan menonton? Jika dia dibunuh oleh Yang Kai karena ini, klan tinta hitam tidak akan pernah menggunakan perjanjian itu untuk melawannya, berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Untuk sesaat, dia bingung, ketiga murid itu juga berpengalaman dalam pertempuran. Jadi bagaimana mereka bisa berhati lembut ketika mereka memiliki kesempatan yang begitu bagus? Dalam sekejap, penguasa wilayah bawaan hanya mampu memblokir, tidak mampu melawan, melepaskan serangkaian kemampuan ilahi yang indah dan teknik rahasia yang menerangi langit. Yang Kai sedikit mengangguk, ini hampir tidak sebanding dengan 1 atau 2 pencapaian guru di masa lalu. Pembuluh darah di dahi Zhao Ya menonjol karena dia tidak tahan lagi. Saat dia mengulurkan tombaknya, dia berkata, Tuan yang terhormat, mengapa Anda tidak pergi ke tempat lain untuk melihatnya?
Mereka bertiga bertarung dalam pertempuran hidup dan mati di sini. Itu adalah satu hal jika lelaki tua itu tidak bisa campur tangan, tetapi sekarang dia berdiri di sini dan membuat komentar sarkastik. Yang Kai mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Apakah Anda membenci saya? Zhao Ya merasa sangat sedih, tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam dikejutkan oleh kekuatan guru terhormatnya. Meskipun dia tidak mengambil tindakan pencegahan dan sepenuhnya fokus pada pertempuran dengan penguasa wilayah bawaan, dia masih Ordo ke-8. Ketika tuan terhormatnya menyerang, dia bahkan tidak bereaksi. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Benar saja, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Membual mungkin adalah sifat umum pria, tidak mudah bagi orang tua ini selama bertahun-tahun. Biarkan dia membual. Dia segera menutup mulutnya. Kenapa hanya kalian bertiga? Di mana Yang Xiao, bajingan kecil itu? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia ingat dengan benar, ketiga muridnya seharusnya bersama dengan Yang Xiao. Tampaknya mereka telah membentuk tim yang disebut Sifang Wuji dan telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Sekarang, hanya ada mereka bertiga di sini dan Yang Xiao tidak terlihat. Su Yi menggunakan hukum waktu untuk mengganggu persepsi tuan wilayah bawaan saat dia dengan cepat menjawab. Beberapa tahun terakhir ini, kami sesama murid telah maju ke Orde ke-8, jadi tidak lagi cocok bagi kami untuk membentuk tim untuk membunuh musuh. Jadi kami bertiga berpisah dari kakak senior Yang Kai mengerti. Di masa lalu, mereka telah membentuk tim untuk membunuh musuh karena kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Meskipun ada banyak Master Orde ke-7, mereka telah berkelana jauh ke dalam domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam dan telah menghadapi banyak bahaya. Secara alami, mereka telah bersatu. Sekarang, banyak dari anak-anak nakal ini telah menerobos ke Orde ke-8, jadi mengapa mereka perlu melakukan itu? Ini juga merupakan pilihan yang bijaksana, dan hanya dengan cara ini mereka dapat terus menerobos selama krisis ini. Ketiga muridnya ini semuanya telah mencapai Orde ke-7 secara langsung saat itu, dan sekarang setelah mereka mencapai Orde ke-8, selama mereka mengumpulkan sumber daya yang cukup, mereka akan dapat menerobos ke Orde ke-9. Pada saat itu, mereka pasti akan menjadi landasan ras manusia. Yang Xiao juga sama, dia adalah klan naga berdarah murni dengan warisan garis keturunannya sendiri, jadi menerobos hanya bergantung pada vena naganya dan tidak ada belenggu lainnya. Yang Sue, di sisi lain, sama dengan kakak laki-lakinya ini, dalam kehidupan ini, dia telah mencapai batasnya, Orde ke-8. Mati, sebuah teriakan lembut tiba-tiba terdengar saat tombak Zhao Ya menusuk dada penguasa wilayah bawaan, menyebabkan gelombang kejut yang hebat menyebar saat sebuah lubang besar muncul di dadanya. Awalnya, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk berhasil dengan mudah. Pertempuran hari ini kemungkinan besar akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian besar, atau kedua belah pihak mundur. Namun, obrolan konstan Yang Kai memaksa penguasa wilayah bawaan untuk mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menjaganya. Mengingat Zhao Yebai dan yang lainnya adalah murid Yang Kai, dia tidak berani membunuh mereka. Tidak dapat melarikan diri, tidak dapat bertarung, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan sepenuh hati, apa yang menunggunya secara alami tidak akan berakhir dengan baik. Kakak senior, Su Yi berteriak, mereka bertiga sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan telah bertarung berdampingan berkali-kali. Saat Zhao Ye berhasil, Su Yi mengambil kesempatan itu. Zhao Yebai meraung, datang, prinsip ruang dan waktu beredar di tangan mereka, terjalin satu sama lain dan membentuk kekuatan misterius. 5618, ruang dan waktu tiba-tiba menjadi kacau karena seluruh medan perang dipenuhi dengan cahaya aneh. Ekspresi terkejut dan ketakutan tuan wilayah bawaan membeku di wajahnya saat tombak itu ditusukkan maju mundur 18 kali. Pada saat hidup dan mati ini, tuan wilayah klan tinta hitam tidak peduli tentang Yang Kai. Kekuatan tintanya melonjak seperti tsunami dan menyerang ke segala arah. Ruang kacau di sekitar mereka hancur dan tiga sosok dikirim terbang, masing-masing dari mereka muntah darah. Pada saat yang sama, tubuh tuan wilayah klan tinta hitam penuh dengan 18 luka dan dia berlumuran darah. Dia tidak berani tinggal di tempat lebih lama lagi, berbalik, dia berubah menjadi awan tinta hitam dan bersiap untuk melarikan diri. Pemikiran angan-angan, Zhao Yebai meraung, tiga rekan murid akhirnya berhasil melukai musuh mereka dengan serius. Jika mereka membiarkannya melarikan diri seperti ini, maka semua kultivasi mereka selama ini akan sia-sia. Terlebih lagi, guru terhormat mereka sedang menonton dari samping. Dia tidak mengharapkan tuannya yang terhormat untuk mengambil tindakan, dan Yang Kai benar-benar tidak berniat melakukannya, hanya menonton dengan penuh minat. Saat dia berbicara, sosok terbangnya tiba-tiba berhenti dan dia melangkah maju. Bayangannya masih tertinggal di udara saat tubuh utamanya tiba-tiba muncul di depan penguasa wilayah yang melarikan diri. Tanpa disadari, sebuah benda aneh telah muncul di tangannya. Benda ini tampak seperti pedang tetapi juga seperti ular, berputar di tangannya seolah-olah bisa menggigitnya kapan saja. Mata Yang Kai sedikit menyipit dan tidak bisa menahan perasaan agak bersyukur.
dia tidak memperhatikan murid-muridnya ini selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia menyadari bahwa bocah lelaki naif dari waktu itu telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Pedang di tangan Zhao Yebai bukanlah pedang, juga bukan ular, melainkan Space Crack. Menggunakan Space Crack ini sebagai senjata, dia menebas ke arah penguasa wilayah. Pergi, Tuan Wilayah meraung saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Zhao Yebai. Space Sword tidak benar-benar menebas, malah dengan gesit menggambar busur dan memotong awan tinta hitam. Pada saat yang sama, Zhao Yebai menurunkan tubuhnya dan menghindari pukulan Tuan Wilayah, mengungkapkan Su Yi yang bersembunyi di belakangnya. Dia telah menggunakan prinsip luar angkasa untuk mencegat musuh barusan dan telah membawa saudara junior ketiganya. Tuan Wilayah bawaan begitu fokus untuk melarikan diri sehingga dia tidak memperhatikan dua orang di depannya. Su Yi menyatukan kedua telapak tangannya, dengan ekspresi serius di wajahnya saat prinsip waktu yang tebal melonjak di sekujur tubuhnya, dengan lembut mendorong keluar dengan telapak tangannya. Semua kekuatannya telah diringkas menjadi serangan telapak tangan ini, dalam kekosongan yang luas ini, seolah-olah dia telah mengalami siklus hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tinju penguasa wilayah mengenai telapak tangan Su Yi, kekuatannya hanya tersisa 50%. Tubuh Su Yi bergetar saat pedang luar angkasa Zhao Yebai juga terbang keluar. Sosok penguasa wilayah sekali lagi terungkap, dan kali ini, itu bukan hanya luka biasa, tapi terlihat seperti digigit binatang buas. Tanpa menunggu penguasa wilayah menstabilkan dirinya, niat membunuh yang ganas muncul di belakangnya dan tombak di tangan Zhao Ye berubah menjadi gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti penguasa wilayah yang terluka parah. Pada titik ini, tuan wilayah bawaan ini tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bunuh dia, Su Yi berteriak saat dia bergegas maju bersama dengan kakak senior sulungnya. Dia tidak lagi bertindak gegabah, malah terus bertarung dengan penguasa wilayah bawaan selama setengah jam sebelum akhirnya berhasil menangkapnya. Ketika Zhao Ye meledakkan kepala penguasa wilayah bawaan dan menarik kembali tombaknya, ketiga rekan murid itu terengah-engah, wajah mereka pucat, tetapi ketika mereka saling memandang, mereka bisa merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka membunuh tuan wilayah bawaan. Di masa lalu, mereka telah bertarung dengan banyak penguasa wilayah, tetapi sebagian besar waktu mereka menderita kerugian, di bawah kepemimpinan kakak senior sulung mereka, ketiga rekan murid itu melarikan diri dengan panik, dan dalam beberapa kasus mereka menderita kerugian besar saat bertarung dengan musuh-musuh mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah berpikir bahwa mereka dapat membunuh tuan wilayah bawaan. Meskipun itu karena kehadiran Yang Kai, di paruh kedua pertempuran, penguasa wilayah bawaan telah memberikan segalanya dan tidak lagi menahan diri. Perjuangan hidup dan mati semacam ini tidak diragukan lagi sangat berguna bagi mereka. Selama mereka benar-benar dapat mencerna pengalaman pertempuran ini, mereka bertiga yakin bahwa jika mereka bertemu dengan penguasa wilayah bawaan lagi, mereka tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Terima kasih banyak atas ajaran guru terhormat. Setelah mengambil beberapa napas, Zhao Yebai menoleh ke Yang Kai dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Yang Kai tersenyum, Tuan yang terhormat membuka pintu untuk Anda. Kultivasi tergantung pada individu. Guru yang terhormat tidak memiliki apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Anda. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Anda telah melakukannya dengan baik. Meskipun dari ketinggiannya, pertempuran antara tiga bocah kecil itu agak kasar dan banyak dari peluang mereka tidak sempurna, bagaimana hal-hal seperti itu bisa sempurna? Bahkan dia sendiri belum bisa menampilkan potensi penuhnya, situasi di medan perang terus berubah, dan hanya dengan terus-menerus menembus batasnya sendiri dia bisa tumbuh. Terlebih lagi, mereka semua memiliki cara unik mereka sendiri dalam memanfaatkan dao masing-masing, terutama ketika prinsip ruang dan waktu Zhao Yebai dan Su Yi menyatu bersama untuk membentuk kekuatan ruang dan waktu. Yang Kai dapat menggunakan roda ilahi matahari dan bulan untuk menampilkan kekuatan ruang dan waktu karena dia mengendalikan dao ruang dan waktu, seperti tangan kiri dan kanan seseorang, ketika digabungkan bersama, itu secara alami sempurna. Namun, Zhao Yebai dan Su Yi adalah dua entitas yang terpisah, satu dengan tangan kirinya dan yang lainnya dengan tangan kanannya. Jika mereka ingin bekerja sama dengan sempurna, mereka tidak hanya perlu memahami waktunya, mereka juga perlu saling percaya. Dia hanya bisa menghela nafas, elang muda telah tumbuh dan sekarang memiliki kualifikasi untuk terbang. Dia tiba-tiba mengerti perasaan Ouyang Lie dan yang lainnya di masa lalu. Setiap generasi, akan ada generasi baru yang berbakat, dan setiap generasi baru akan melampaui generasi sebelumnya. Ketika Open Heaven Orde ke-8 yang lama melihat kembali diri mereka yang muda dan aktif, mereka mungkin merasakan hal yang sama. Selama bertahun-tahun, guru yang terhormat tidak mengajari Anda apapun, karena kita sudah bertemu hari ini, aku akan memberimu satu pelajaran terakhir. Yang Kai tersenyum ramah. Ketiga murid semuanya mengenakan ekspresi serius, merasa agak sedih karena suatu alasan, tuan terhormat mereka tidak terlihat tua, dan dibandingkan dengan para master veteran Orde ke-8 lainnya,
dia bahkan bisa dikatakan masih sangat muda, tetapi mereka bertiga tahu bahwa Orde ke-8 adalah batas guru terhormat mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan hukuman kejam bagi seorang kultivator yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mengejar puncak martial Dao. Penampilan guru terhormat mereka mungkin tidak akan pernah menua, tetapi hatinya untuk mengejar martial Dao tidak akan pernah menjadi lebih mudah. Zhao Ye berubah sedikit merah karena dia tidak bisa menahan diri untuk mengingat perhatian dan cinta yang telah ditunjukkan oleh guru terhormatnya ketika dia masih muda. Selama bertahun-tahun, tampaknya rekan-rekan murid ini tidak pernah menunjukkan rasa hormat mereka di depan guru terhormat mereka. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika tiba suatu hari ketika semua masalah teratasi, dia akan melayani guru terhormatnya dengan baik. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan batuk ringan sebelum tiba-tiba berteriak, 3 murid langsung raja ini ada di sini. Jika Anda ingin membalas dendam untuk penguasa wilayah Anda, jika Anda tidak menyukai saya, jangan ragu untuk melawan mereka. Jika Anda bisa membunuh mereka, itu terserah Anda. Raja ini tidak akan menyelesaikan akun nanti. Ketiga murid itu perlahan membuka mata lebar-lebar, kepahitan dan kesedihan di hati mereka langsung mencair saat mereka semua menatap guru terhormat mereka dengan bingung. Yang Kai mengedipkan mata pada mereka, isi dari pelajaran terakhir ini adalah bahwa guru yang terhormat tidak dapat melindungi Anda selama sisa hidup Anda, jadi Anda harus menempuh jalan Anda sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak peduli dengan reaksi mereka dan mengambil langkah maju, terbang 1 juta kilometer jauhnya. Dari jauh, dia tertawa terbahak-bahak, seekor rok besar naik bersama angin, membubung setinggi 90.000 kilometer. Dia tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Sesaat kemudian, auranya menghilang dari Azure Sun Territory, jelas melewati gerbang domain. Dalam sekejap, Divine Sense dari segala arah berkumpul menuju kelompok Zhao Yebai, dan dalam kegelapan, seolah-olah tak terhitung pasang mata menatap mereka. Lari, Zhao Yebai memanggil junior sister dan junior brother sebelum berbalik dan bergegas menuju kamras manusia. Bagaimana mungkin ada guru terhormat seperti itu? Bagaimana mungkin ada guru terhormat seperti itu? Ah, aku ingin mengkhianati master sekteku, Su Yi akan menjadi gila. Di dunia ini, ada banyak orang yang tahu bahwa ketiganya adalah murid langsung Yang Kai, tetapi tidak banyak. Lagi pula, sebelum Yang Kai pergi ke Ing Battlefield, dia telah menempatkan mereka di High Heaven Palace, sudah 3.000 tahun sejak itu, dan pada saat itu, mereka bertiga masih sangat lemah. Orang-orang biasa hanya berpikir bahwa mereka bertiga adalah murid istana High Heaven biasa, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka bertiga benar-benar memiliki hubungan guru dan murid dengan Yang Kai. Secara alami, mereka tidak akan sembarangan mengumumkan masalah ini. Mereka sangat menyadari apa yang telah dilakukan tuan terhormat mereka terhadap klan Tinta Hitam. Jika klan Tinta Hitam mengetahui hubungan mereka dengan Yang Kai, mereka pasti akan menargetkan mereka. Eselon atas ras manusia tahu tentang ini dan tidak pernah menyebutkannya. Tanpa diduga, Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk mengekspos hubungan mereka hari ini. Dengan begitu banyak penguasa wilayah klan Tinta Hitam yang mati di tangan Yang Kai, klan Tinta Hitam tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Yang Kai, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak berurusan dengan ketiga murid ini? Sudah bisa diduga bahwa bahaya yang akan mereka bertiga hadapi di masa depan akan jauh melebihi apa yang mereka hadapi sebelumnya. Mungkin begitu mereka muncul di domain besar, penguasa wilayah bawaan akan mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Zhao Ye menggigit bibirnya saat matanya menjadi lebih merah. Dia diam-diam memutuskan bahwa ketika guru terhormatnya menjadi tua dan tidak bisa lagi berjalan, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bakti. Terlebih lagi, setelah memikirkannya dengan cermat, lelaki tua itu tidak pernah mengajari mereka apapun selama bertahun-tahun. Selain itu ketika mereka lemah dan dilindungi oleh sayapnya, sejak mereka meninggalkan dunia Void, sulit bagi ketiga murid ini untuk melihatnya. Jadi bagaimana mereka bisa menerima bimbingan? Orang tua ini masih berani berbicara tentang pelajaran terakhirnya. Kakak senior sulung, lari, mereka mengejar kita, Su Yi berteriak panik. Hanya dalam waktu singkat, beberapa aura kuat telah mengelilingi mereka dari segala arah. Jelas semuanya adalah penguasa wilayah bawaan. Selain itu, dalam kegelapan kehampaan, ada beberapa lusin aura lemah yang mengikuti mereka, semuanya dengan jelas memperlakukan mereka sebagai target. Kalian semua, datang ke sini, Zhao Yebai berteriak ketika dia menggunakan prinsip luar angkasa untuk membungkus saudara dan saudari mudanya. Sosoknya berkedip-kedip, dia akhirnya bergegas ke kamras manusia setelah kekuatannya hampir habis, jatuh ke tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari. Melihat ke dalam kehampaan yang gelap gulita, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, guru yang terhormat terlalu berlebihan. 5619, setelah hampir 2000 tahun, pembunuh terbesar ras manusia, Yang Kai, tiba-tiba muncul dan langsung membunuh 3 penguasa wilayah promosi di wilayah Matahari Azure. Ketika berita ini menyebar, klan Tinta Hitam terkejut. Tuan wilayah yang dipromosikan juga adalah tuan wilayah.
meskipun tidak sekuat Lord wilayah bawaan dan bahkan lebih lemah dari ras manusia Orde ke-8 biasa, itu bukan seseorang yang bisa dengan mudah dibantai. Mereka telah mendengar bahwa ketiga penguasa wilayah telah mengambil inisiatif untuk menyerangnya, tetapi dalam waktu kurang dari 3 napas, mereka semua mati. Untungnya, dia tidak melakukan pembunuhan, dia juga tidak berniat melanggar perjanjian yang telah dia buat bertahun-tahun yang lalu, dia hanya berjalan di sekitar wilayah Matahari Azure untuk sementara waktu sebelum pergi. Untuk sementara waktu, semua Master Klan Tinta Hitam di berbagai medan pertempuran domain besar mundur, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang niat Yang Kai. Segera, berita datang dari semua sisi bahwa Yang Kai telah muncul di medan perang dari berbagai domain besar, tetapi dia tidak lagi memiliki niat untuk mengambil tindakan, sebaliknya, dia hanya berjalan-jalan, sepertinya mencari sesuatu. Tidak ada yang tahu apa yang dia cari. Berkali-kali, dia bahkan mendekati kamp utama klan Tinta Hitam, menyebabkan penguasa wilayah menjadi gelisah dan gugup. Apa yang membuat mereka gelisah adalah jika mereka meluncurkan serangan habis-habisan, dengan kekuatan gabungan dari semua Master Klan Tinta Hitam di domain besar, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya, tetapi yang membuat mereka cemas adalah, jika pertempuran besar pecah, siapa yang tahu berapa banyak penguasa wilayah yang akan mati. Mungkin tidak mungkin mereka bisa bertahan. Hanya setelah Yang Kai benar-benar pergi, klan Tinta Hitam akhirnya rileks. Namun, berita lain dengan cepat menyebar. Di wilayah Matahari Azure, 3 murid pribadi Yang Kai aktif, dan banyak Master Klan Tinta Hitam mencoba membunuh mereka. Ini membuat banyak klan Tinta Hitam cukup bersemangat. Bayangan Yang Kai ditakdirkan untuk menyelimuti mereka selama sisa hidup mereka. Kekuatan dan kekuatan manusia ini adalah sesuatu yang tidak berani ditentang oleh klan Tinta Hitam. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai, mereka masih bisa berurusan dengan 3 murid pribadinya. Terlebih lagi, hubungan guru-murid ini adalah sesuatu yang Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan sebelum dia meninggalkan wilayah Azure Sun. Dia bahkan telah menyatakan bahwa bahkan jika klan Tinta Hitam membunuh ketiga muridnya, dia tidak akan membalas dendam. Sama seperti mata Master Klan Tinta Hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Azure Sun Territory, serangkaian berita lain menyebar dari domain besar lainnya. Yang Xiao dan Yang Sue, yang telah terkenal selama bertahun-tahun, sebenarnya adalah anak angkat dan adik Yang Kai. Ada juga beberapa wanita Orde ke-8 yang baru dipromosikan yang sebenarnya adalah istri Yang Kai. Untuk sementara waktu, semua orang yang dekat dengan Yang Kai menjadi sasaran klan Tinta Hitam. Klan Tinta Hitam dengan cepat membuat banyak rencana untuk mengepung dan membunuh orang-orang ini, tetapi mereka tidak berani membunuh mereka secara sembarangan. Meskipun Yang Kai mengatakan dia tidak akan membalas dendam, semua orang tahu dia hanya berbicara omong kosong. Namun, jika mereka dapat menangkap beberapa dari mereka dan mengubahnya menjadi murid Tinta Hitam, mereka pasti akan dapat menahan Yang Kai. Di medan perang satu demi satu, ras manusia dan klan Tinta Hitam bentrok lagi, menyebabkan situasi menjadi sangat kacau. Pada saat ini, Yang Kai sudah pergi, memegang bagan semesta saat dia berjalan melalui domain besar. Jika dia ingin benar-benar menghancurkan Tinta Hitam, dia harus menemukan cahaya pertama di dunia. Meskipun dia telah pergi ke Chaotic Dead Territory untuk menanyakan beberapa informasi dari kakak Huang dan kakak Lan, dia tidak tahu bagaimana menemukan cahaya pertama itu. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan metode bodoh ini untuk mendapatkan sesuatu. Chang telah mengatakan bahwa ketika cahaya pertama muncul di dunia ini, akan ada kegelapan, terang dan kegelapan. Awalnya, kedua sisi terhubung erat, tetapi sekarang, kegelapan telah berubah menjadi tinta hitam yang menelan alam semesta, tetapi cahaya pertama telah menghilang. Cahaya pertama ini mungkin tidak benar-benar ada di dunia ini dalam bentuk cahaya, seperti halnya kegelapan yang telah menjadi tinta hitam. Cahaya ini bisa berupa bilah rumput, pohon, atau bahkan binatang buas, seseorang, atau bahkan apapun di dunia ini. Yang Kai tidak tahu apakah dia bisa menemukannya, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Selain itu, kultivasinya saat ini telah mencapai batasnya. Meskipun dia belum mencapai puncak Orde ke-8, fondasi alam semesta kecilnya terus meningkat, jadi dia tidak perlu terus berkultivasi. Setelah dengan pahit mengejar jalan ini sepanjang hidupnya, saat ini dia telah mencapai akhir dari martial Dao-nya sendiri, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan, karena dia tahu bahwa ini jauh dari puncak martial Dao. Bagi seorang kultivator, ini tidak diragukan lagi merupakan tragedi besar. Bahkan jika dia tidak berkultivasi, dia tidak bisa hanya keluar dan bertarung, dan dia tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika dia hanya seorang manusia biasa, dia mungkin bisa menikmati hidupnya, tapi sayangnya tidak. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan cahaya pertama itu, tetapi jika dia tidak bisa, dia akan menganggapnya sebagai perjalanan panjang untuk menenangkan pikirannya. Divine Sense-nya membentang seperti air pasang, tidak melewatkan satu sudut pun. Setiap kali dia melewati domain besar,
dia akan mengeluarkan bagan alam semesta dan menggunakan Divine Sense-nya untuk membentuk salib dengan lokasinya saat ini. Saat ini, 3.000 dunia dan banyak grid domain telah ditempati oleh klan tinta hitam. Dunia semesta yang dulu berkembang dan bersemangat telah kehilangan kekuatan dunia mereka, menyebabkan grid Dao runtuh dan mati. Klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik melalui kehampaan, dan banyak sarang tinta sekarang berdiri di dunia semesta yang mati. Ketika klan tinta hitam menyerbu 3.000 dunia, Yang Kai juga telah mengunjungi banyak domain besar, tetapi pada saat itu, dia telah mencoba untuk memperbaiki dunia semesta untuk menyelamatkan makhluk hidup sebanyak mungkin. Perjalanan ini terburu-buru, namun, kali ini dia sangat teliti. Dia telah mencari hampir setiap sudut dari setiap domain besar, bahkan dunia semesta yang rusak dan benua terapung. Dibandingkan dengan masa lalu, domain besar ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih tidak bernyawa, bahkan kekosongan diisi dengan aura kekuatan tinta yang sangat jahat dan memuakkan. Dunia semesta yang mati juga tampak seperti mayat yang membusuk. Bencana tinta hitam telah lama melanda seluruh dunia, dan di bawah bencana besar ini, tidak ada yang bisa tetap tanpa cedera. Dia juga menemui banyak pemburu ras manusia yang melakukan perjalanan melalui berbagai domain besar dan menghancurkan sarang tinta klan tinta hitam, menyebabkan mereka dikepung oleh pasukan klan tinta hitam. Itu adalah pengalaman yang mendebarkan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menuai beberapa manfaat. Saat Yang Kai berjalan melalui berbagai domain besar, lebih banyak salib muncul di universe chart di tangannya, secara bertahap menutupi keseluruhannya. Dia tidak peduli berapa tahun dia telah pergi, suatu hari, dia tiba-tiba terjun ke dunia yang sangat tenang. Setelah memastikannya di bagan semesta, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah Chaotic Dead Territory. Yang Kai sangat terkejut. Dia telah ke Chaotic Dead Territory 3 kali, dan tidak peduli kapan dia datang ke sini, kekosongan ini selalu dalam keadaan kacau. Meskipun kekuatan kakak Huang dan kakak Lan adalah tirani, sulit bagi mereka untuk mengendalikan kekuatan mereka sendiri, di mana mereka berdiri, energi yin dan yang kejam sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan. Juga karena inilah ketika Yang Kai ingin meminta mereka keluar untuk berurusan dengan klan tinta hitam, dia tidak dapat berhasil, kecuali jika dia ingin mengubah setiap domain besar menjadi bagian dari Chaotic Dead Territory, tetapi ini adalah hasil yang sulit diterima oleh dia dan semua ras lain. Bahkan jika domain besar sekarang ditempati oleh klan tinta hitam dan dunia semesta mati, masih akan ada hari ketika kekacauan akan dipulihkan, tetapi jika mereka menjadi bagian dari Chaotic Dead Territory, tidak akan ada kemungkinan pemulihan. Sekarang dia ada di sini lagi, tempat ini sebenarnya agak berbeda, menyebabkan Yang Kai agak penasaran. Melompat ke kedalaman kehampaan, dia berseru, "Kakak Huang, kakak Lan, saudara muda ada di sini." Mengikuti jejak aura dalam kegelapan, Yang Kai segera melihat kakak Huang dan kakak Lan, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia terkejut, "Apa, kalian berdua bermain?" Berdiri di depannya adalah sosok, atau lebih tepatnya, itu adalah kombinasi dari kakak Huang dan kakak Lan. Setengah bagian kiri dari sosok itu memiliki penampilan kakak Huang sedangkan bagian kanan memiliki penampilan kakak Lan. Itu terlihat sangat aneh, seolah-olah semacam kekuatan yang kuat telah dengan paksa menyatukan mereka berdua tetapi gagal melakukannya. Kombinasi aneh itu menatap Yang Kai. Dua matanya yang berwarna berbeda juga melepaskan jenis kecemerlangan yang berbeda. Tiba-tiba, matanya melesat ke sekitar, dan pasangan itu dipisahkan ke kiri dan kanan. Pada saat berikutnya, dengan sedikit suara, kakak Huang dan kakak Lan berpisah. Keduanya tampak kelelahan dan putus asa. "Apa yang terjadi?" Yang Kai bertanya. Kakak Huang menggosok pelipisnya seolah-olah dia sedang sakit kepala. "Kami mencoba untuk berintegrasi. Bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa kita berhubungan dengan cahaya pertama di dunia? Setelah Anda pergi, kami memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa mungkin itu benar, jadi kami mencobanya." "Dan bagaimana hasilnya?" "Hasilnya adalah apa yang kamu lihat." Kakak Huang merentangkan tangannya. "Itu semua karena kamu ingin mengambil kendali. Jika bukan karena perlawananku yang kuat, aku akan dimakan olehmu." Kakak Lan mengeluh. Kakak Huang tampak sedih. "Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Anda adalah orang yang melakukannya lebih dulu, saya tidak bisa hanya duduk dan menonton." "Sebagai adik laki-laki yang memenuhi syarat, wajar saja bagimu untuk mengikuti kehendak kakakmu," tegur kakak Lan. "Omong kosong." Kakak Huang melompat. "Aku kakakmu, kamu harus mendengarkanku." Kakak Lan meraih pakaian kakak Huang dan berkata dengan keras, "Katakan itu lagi." Kakak Huang menatapnya dengan arogan, "Aku kakak." Baiklah. Yang Kai mengambilnya satu persatu dan meletakkannya di kedua sisinya, menggunakan tangannya untuk memisahkan mereka,
berhenti berdebat, kalian sudah bersama selama bertahun-tahun, apa yang perlu diperdebatkan? Saudara laki-laki dan perempuan ini telah terjerat dalam masalah ini selama bertahun-tahun, bahkan jika mereka banyak berdebat, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka berdua dengan dingin mendengus dan menoleh ke samping, seolah-olah mereka tidak akan pernah saling mengganggu lagi. Yang Kai membelai dagunya dan berkata, adik laki-laki ini mengamati keadaan kalian berdua sebelumnya, dan tampaknya ada beberapa tanda fusi. Itu tidak bisa menyatu, kakak Huang menggelengkan kepalanya. Setelah serangkaian upaya, dia akhirnya mengerti, di antara kita berdua, kecuali salah satu dari kita mau ditelan, tidak mungkin kita bersatu. Kakak Lan juga menambahkan, selain itu, bahkan jika salah satu dari kita mau ditelan, kita tidak akan pernah bisa bergabung, keduanya adalah manifestasi dari kekuatan Yin dan Yang, dan saling bertentangan satu sama lain, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyatu? Lalu mengapa kamu masih mencoba untuk bergabung bersama? Yang Kai tercengang. Kakak Huang mengangkat bahu. Lagi pula, di sini membosankan, tapi dia tidak akan membiarkanku menelannya. 5619. Setelah hampir 2000 tahun, pembunuh terbesar ras manusia, Yang Kai, tiba-tiba muncul dan langsung membunuh 3 penguasa wilayah promosi di wilayah Matahari Azure. Ketika berita ini menyebar, klan Tinta Hitam terkejut. Tuan wilayah yang dipromosikan juga adalah tuan wilayah. Meskipun tidak sekuat Lord Wilayah Bawaan dan bahkan lebih lemah dari ras manusia Orde ke-8 biasa, itu bukan seseorang yang bisa dengan mudah dibantai. Mereka telah mendengar bahwa ketiga penguasa wilayah telah mengambil inisiatif untuk menyerangnya, tetapi dalam waktu kurang dari 3 napas, mereka semua mati. Untungnya, dia tidak melakukan pembunuhan, dia juga tidak berniat melanggar perjanjian yang telah dia buat bertahun-tahun yang lalu, dia hanya berjalan di sekitar wilayah Matahari Azure untuk sementara waktu sebelum pergi. Untuk sementara waktu, semua master klan Tinta Hitam di berbagai medan pertempuran domain besar mundur, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang niat Yang Kai. Segera, berita datang dari semua sisi bahwa Yang Kai telah muncul di medan perang dari berbagai domain besar, tetapi dia tidak lagi memiliki niat untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia hanya berjalan-jalan, sepertinya mencari sesuatu. Tidak ada yang tahu apa yang dia cari. Berkali-kali, dia bahkan mendekati kamp utama klan Tinta Hitam, menyebabkan penguasa wilayah menjadi gelisah dan gugup. Apa yang membuat mereka gelisah adalah jika mereka meluncurkan serangan habis-habisan, dengan kekuatan gabungan dari semua master klan Tinta Hitam di domain besar, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya, tetapi yang membuat mereka cemas adalah, jika pertempuran besar pecah, siapa yang tahu berapa banyak penguasa wilayah yang akan mati, mungkin tidak mungkin mereka bisa bertahan. Hanya setelah Yang Kai benar-benar pergi, klan Tinta Hitam akhirnya rileks. Namun, berita lain dengan cepat menyebar, di wilayah Matahari Azure, 3 murid pribadi Yang Kai aktif, dan banyak master klan Tinta Hitam mencoba membunuh mereka. Ini membuat banyak klan Tinta Hitam cukup bersemangat. Bayangan Yang Kai ditakdirkan untuk menyelimuti mereka selama sisa hidup mereka. Kekuatan dan kekuatan manusia ini adalah sesuatu yang tidak berani ditentang oleh klan Tinta Hitam. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai, mereka masih bisa berurusan dengan 3 murid pribadinya. Terlebih lagi, hubungan guru-murid ini adalah sesuatu yang Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan sebelum dia meninggalkan wilayah Azure Sun. Dia bahkan telah menyatakan bahwa bahkan jika klan Tinta Hitam membunuh ketiga muridnya, dia tidak akan membalas dendam. Sama seperti mata master klan Tinta Hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Azure Sun Territory, serangkaian berita lain menyebar dari domain besar lainnya. Yang Xiao dan Yang Sue, yang telah terkenal selama bertahun-tahun, sebenarnya adalah anak angkat dan adik Yang Kai. Ada juga beberapa wanita Orde ke-8 yang baru dipromosikan yang sebenarnya adalah istri Yang Kai. Untuk sementara waktu, semua orang yang dekat dengan Yang Kai menjadi sasaran klan Tinta Hitam. Klan Tinta Hitam dengan cepat membuat banyak rencana untuk mengepung dan membunuh orang-orang ini, tetapi mereka tidak berani membunuh mereka secara sembarangan. Meskipun Yang Kai mengatakan dia tidak akan membalas dendam, semua orang tahu dia hanya berbicara omong kosong. Namun, jika mereka dapat menangkap beberapa dari mereka dan mengubahnya menjadi murid Tinta Hitam, mereka pasti akan dapat menahan Yang Kai. Di medan perang satu demi satu, ras manusia dan klan Tinta Hitam bentrok lagi, menyebabkan situasi menjadi sangat kacau. Pada saat ini, Yang Kai sudah pergi, memegang bagan semesta saat dia berjalan melalui domain besar. Jika dia ingin benar-benar menghancurkan Tinta Hitam, dia harus menemukan cahaya pertama di dunia. Meskipun dia telah pergi ke Chaotic Dead Territory untuk menanyakan beberapa informasi dari kakak Huang dan kakak Lan, dia tidak tahu bagaimana menemukan cahaya pertama itu. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan metode bodoh ini untuk mendapatkan sesuatu. Chang telah mengatakan bahwa ketika cahaya pertama muncul di dunia ini, akan ada kegelapan, terang dan kegelapan. Awalnya, kedua sisi terhubung erat, tetapi sekarang, kegelapan telah berubah menjadi tinta hitam yang menelan alam semesta,
tetapi cahaya pertama telah menghilang. Cahaya pertama ini mungkin tidak benar-benar ada di dunia ini dalam bentuk cahaya, seperti halnya kegelapan yang telah menjadi tinta hitam. Cahaya ini bisa berupa bilah rumput, pohon, atau bahkan binatang buas, seseorang, atau bahkan apapun di dunia ini. Yang Kai tidak tahu apakah dia bisa menemukannya, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Selain itu, kultivasinya saat ini telah mencapai batasnya. Meskipun dia belum mencapai puncak Orde ke-8, fondasi alam semesta kecilnya terus meningkat, jadi dia tidak perlu terus berkultivasi. Setelah dengan pahit mengejar jalan ini sepanjang hidupnya, saat ini dia telah mencapai akhir dari martial Dao-nya sendiri, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan, karena dia tahu bahwa ini jauh dari puncak martial Dao. Bagi seorang kultivator, ini tidak diragukan lagi merupakan tragedi besar. Bahkan jika dia tidak berkultivasi, dia tidak bisa hanya keluar dan bertarung, dan dia tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika dia hanya seorang manusia biasa, dia mungkin bisa menikmati hidupnya, tapi sayangnya tidak. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan cahaya pertama itu, tetapi jika dia tidak bisa, dia akan menganggapnya sebagai perjalanan panjang untuk menenangkan pikirannya. Divine Sense-nya membentang seperti air pasang, tidak melewatkan satu sudut pun. Setiap kali dia melewati domain besar, dia akan mengeluarkan bagan alam semesta dan menggunakan Divine Sense-nya untuk membentuk salib dengan lokasinya saat ini. Saat ini, 3.000 dunia dan banyak grid domain telah ditempati oleh klan tinta hitam. Dunia semesta yang dulu berkembang dan bersemangat telah kehilangan kekuatan dunia mereka, menyebabkan grid Dao runtuh dan mati. Klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik melalui kehampaan, dan banyak sarang tinta sekarang berdiri di dunia semesta yang mati. Ketika klan tinta hitam menyerbu 3.000 dunia, Yang Kai juga telah mengunjungi banyak domain besar, tetapi pada saat itu, dia telah mencoba untuk memperbaiki dunia semesta untuk menyelamatkan makhluk hidup sebanyak mungkin. Perjalanan ini terburu-buru, namun, kali ini dia sangat teliti. Dia telah mencari hampir setiap sudut dari setiap domain besar, bahkan dunia semesta yang rusak dan benua terapung. Dibandingkan dengan masa lalu, domain besar ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih tidak bernyawa, bahkan kekosongan diisi dengan aura kekuatan tinta yang sangat jahat dan memuakkan. Dunia semesta yang mati juga tampak seperti mayat yang membusuk. Bencana tinta hitam telah lama melanda seluruh dunia, dan di bawah bencana besar ini, tidak ada yang bisa tetap tanpa cedera. Dia juga menemui banyak pemburu ras manusia yang melakukan perjalanan melalui berbagai domain besar dan menghancurkan sarang tinta klan tinta hitam, menyebabkan mereka dikepung oleh pasukan klan tinta hitam. Itu adalah pengalaman yang mendebarkan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menuai beberapa manfaat. Saat Yang Kai berjalan melalui berbagai domain besar, lebih banyak salib muncul di universe chart di tangannya, secara bertahap menutupi keseluruhannya. Dia tidak peduli berapa tahun dia telah pergi, suatu hari, dia tiba-tiba terjun ke dunia yang sangat tenang. Setelah memastikannya di bagan semesta, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah Chaotic Dead Territory. Yang Kai sangat terkejut. Dia telah ke Chaotic Dead Territory 3 kali, dan tidak peduli kapan dia datang ke sini, kekosongan ini selalu dalam keadaan kacau. Meskipun kekuatan kakak Huang dan kakak Lan adalah tirani, sulit bagi mereka untuk mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Di mana mereka berdiri, energi yin dan yang kejam sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan. Juga karena inilah ketika Yang Kai ingin meminta mereka keluar untuk berurusan dengan klan tinta hitam, dia tidak dapat berhasil, kecuali jika dia ingin mengubah setiap domain besar menjadi bagian dari Chaotic Dead Territory, tetapi ini adalah hasil yang sulit diterima oleh dia dan semua ras lain. Bahkan jika domain besar sekarang ditempati oleh klan tinta hitam dan dunia semesta mati, masih akan ada hari ketika kekacauan akan dipulihkan, tetapi jika mereka menjadi bagian dari Chaotic Dead Territory, tidak akan ada kemungkinan pemulihan. Sekarang dia ada di sini lagi, tempat ini sebenarnya agak berbeda, menyebabkan Yang Kai agak penasaran. Melompat ke kedalaman kehampaan, dia berseru, "Kakak Huang, kakak Lan, saudara muda ada di sini." Mengikuti jejak aura dalam kegelapan, Yang Kai segera melihat kakak Huang dan kakak Lan, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia terkejut, "Apa, kalian berdua bermain?" Berdiri di depannya adalah sosok, atau lebih tepatnya, itu adalah kombinasi dari kakak Huang dan kakak Lan. Setengah bagian kiri dari sosok itu memiliki penampilan kakak Huang sedangkan bagian kanan memiliki penampilan kakak Lan. Itu terlihat sangat aneh, seolah-olah semacam kekuatan yang kuat telah dengan paksa menyatukan mereka berdua tetapi gagal melakukannya. Kombinasi aneh itu menatap Yang Kai. Dua matanya yang berwarna berbeda juga melepaskan jenis kecemerlangan yang berbeda. Tiba-tiba, matanya melesat ke sekitar, dan pasangan itu dipisahkan ke kiri dan kanan.
Pada saat berikutnya, dengan sedikit suara, kakak Huang dan kakak Lan berpisah, keduanya tampak kelelahan dan putus asa. Apa yang terjadi? Yang Kai bertanya. Kakak Huang menggosok pelipisnya seolah-olah dia sedang sakit kepala. Kami mencoba untuk berintegrasi. Bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa kita berhubungan dengan cahaya pertama di dunia? Setelah Anda pergi, kami memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa mungkin itu benar, jadi kami mencobanya. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah apa yang kamu lihat, kakak Huang merentangkan tangannya. Itu semua karena kamu ingin mengambil kendali. Jika bukan karena perlawananku yang kuat, aku akan dimakan olehmu, kakak Lan mengeluh. Kakak Huang tampak sedih. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Anda adalah orang yang melakukannya lebih dulu, saya tidak bisa hanya duduk dan menonton. Sebagai adik laki-laki yang memenuhi syarat, wajar saja bagimu untuk mengikuti kehendak kakakmu, tegur kakak Lan. Omong kosong, kakak Huang melompat, aku kakakmu, kamu harus mendengarkanku. Kakak Lan meraih pakaian kakak Huang dan berkata dengan keras, katakan itu lagi. Kakak Huang menatapnya dengan arogan, aku kakak. Baiklah, baiklah. Yang Kai mengambilnya satu persatu dan meletakkannya di kedua sisinya, menggunakan tangannya untuk memisahkan mereka. Berhenti berdebat, kalian sudah bersama selama bertahun-tahun, apa yang perlu diperdebatkan? Saudara laki-laki dan perempuan ini telah terjerat dalam masalah ini selama bertahun-tahun, bahkan jika mereka banyak berdebat, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka berdua dengan dingin mendengus dan menoleh ke samping, seolah-olah mereka tidak akan pernah saling mengganggu lagi. Yang Kai membelai dagunya dan berkata, adik laki-laki ini mengamati keadaan kalian berdua sebelumnya, dan tampaknya ada beberapa tanda fusi. Itu tidak bisa menyatu, kakak Huang menggelengkan kepalanya. Setelah serangkaian upaya, dia akhirnya mengerti, di antara kita berdua, kecuali salah satu dari kita mau ditelan, tidak mungkin kita bersatu. Kakak Lan juga menambahkan, selain itu, bahkan jika salah satu dari kita mau ditelan, kita tidak akan pernah bisa bergabung. Keduanya adalah manifestasi dari kekuatan Yin dan Yang, dan saling bertentangan satu sama lain. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyatu? Lalu mengapa kamu masih mencoba untuk bergabung bersama? Yang Kai tercengang. Kakak Huang mengangkat bahu. Lagi pula, di sini membosankan, tapi dia tidak akan membiarkanku menelannya.